warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lila Nur Afida dari SMK Nasional Ndawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan bertutur tentang pajak dapat mengurangi kesenjangan sosial atau mengurangi jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Wahai pemuda, ketahuilah, baik buruknya masa depan bangsa ini bergantung pada kreasi para pemuda, karena pemuda adalah pengukir masa depan bangsa. Wahai pemuda, jangan hanya rebahan, lakukan perubahan. Jangan hanya menonton, jadilah aktor. Maka pemuda harus bisa menggali potensi untuk membangun negeri melalui pajak. Fungsi pajak ada dua. Yang pertama, fungsi budgeter atau anggaran. Dan yang kedua, fungsi reguler atau mengatur. Pajak dalam fungsi budgeter atau anggaran adalah sebagai salah satu sumber anggaran. Maksudnya, dalam pembangunan baik fisik maupun non-fisik diperlukan anggaran atau dana. Selain itu, pajak dapat mengurangi kesenjangan sosial atau mengurangi jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Bagaimana caranya? Caranya yaitu mengenakan pajak penghasilan tinggi kepada orang kaya dan membebaskan pajak penghasilan bagi orang yang miskin. Dengan penerapan tarif progresif 5%, 15%, 25%, dan 30%, maka yang kaya atau yang berpenghasilan tinggi, pajak penghasilannya juga tinggi. Sedangkan orang yang belum menikah tidak punya tanggungan, yang penghasilan netonya setahun tidak lebih dari 54 juta setahun, tidak dikenakan pajak. Seorang yang belum menikah tidak punya tanggungan, mempunyai penghasilan neto setahun 54 juta, maka setelah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, maka PKP atau penghasilan kena pajaknya sama dengan 0. Jadi, orang tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan. Selain itu, orang yang anaknya 3, pajaknya lebih rendah daripada seorang yang belum menikah atau sudah nikah belum punya anak. Ini berarti pajak memperhatikan beban hidup masyarakat. Pajak-pajak penghasilan dari orang-orang kaya dihimpun oleh pemerintah dalam APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, kemudian disalurkan kepada orang-orang miskin berbentuk BLT, Bantuan Langsung Tunai, PKH, Program Keluarga Harapan, PIP, Program Indonesia Pintar, dan juga bedah rumah. Maka, dengan demikian adanya pajak, terbentuklah kepedulian terhadap orang miskin. Anak tidak bisa sekolah menjadi bisa sekolah, rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Hal ini sama dengan program pengentasan kemiskinan. Andai tidak ada pajak, yang kaya semakin kaya dan tidak peduli terhadap orang miskin, yang miskin tetap miskin. Jadi, orang miskin tidak membayar pajak. Jadi, orang miskin tidak membayar pajak penghasilan, melainkan menerima uang pajak penghasilan dari orang kaya. Jadi, sekarang tahu kan, kalau orang yang kaya banyak menyisihkan penghasilan untuk membayar pajak, maka kita harus menuturkan rasa terima kasih kita kepada orang-orang kaya. Semoga engkau bertambah rezekinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.